Dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, KAI telah mengintegrasikan tiketing sistem KAI dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memvalidasi data vaksinasi dan hasil tes COVID-19 pelanggan. Hasilnya, data tersebut dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Akses, web KAI, dan pada saat boarding. Pelanggan kereta api jarak jauh yang telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau kedua dan ketiga atau booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen pada saat proses boarding. Kebijakan ini berlaku mulai keberangkatan 18 Mei 2022. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Kris Biantoro mengatakan, aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya SE Kementerian Perhubungan nomor 87 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19 tanggal 18 Mei. KAI mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api di masa pandemi COVID-19. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Mulai tanggal 18 Mei 2022, pelanggan kereta api jarak jauh yang telah vaksin kedua tak perlu screening COVID-19. Pelanggan kereta api jarak jauh yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua lengkap atau ketiga booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR ataupun rapid test antigen pada saat proses boarding pass di stasiun. Kebijakan ini berlaku mulai keberangkatan tanggal 18 Mei 2022. Aturan tersebut menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 57 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkeretaapian di masa pandemi COVID-19, tanggal 18 Mei 2022. Berikut persyaratan lengkap perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal. Syarat naik kereta api jarak jauh. Pelanggan kereta api yang telah vaksin kedua dan ketiga tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID-19. Sedangkan pelanggan kereta api yang masih mendapatkan vaksin pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam atau rapid test RT-PCR 3 kali 24 jam. Dan bagi pelanggan kereta api yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah disertai hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam atau tes RT-PCR 3 kali 24 jam. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen ataupun RT-PCR. Namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan. Kemudian syarat naik kereta api lokal dan aglomerasi. Bagi pelanggan kereta api, vaksin minimal dosis pertama. Kemudian, bila tidak atau belum divaksin dengan alasan medis, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Dan yang ketiga, pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen ataupun RT-PCR. Namun, wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan. Terkait syarat menggunakan masker pada moda transportasi publik, pelanggan tetap diwajibkan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api dan saat berada di stasiun. Masker yang digunakan merupakan masker 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu. Pelanggan harus mengganti masker secara berkala setiap 4 jam dan membuang limbah masker tersebut di tempat yang disediakan. Pelanggan diimbau untuk tidak berbicara satu arah ataupun dua arah
melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan kereta api. Untuk dapat naik kereta api, pelanggan harus dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, pilek, batuk, atau hilang daya penciuman, diare, dan juga demam. Suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Untuk informasi lebih lanjut terkait syarat naik kereta api serta layanan antigen dan vaksinasi, masyarakat dapat menghubungi kontak senter KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111211121 atau email cs@kai.id atau media sosial KAI 121. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan.